Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Selamat siang ya, menjelang sore untuk rekan-rekan guru sekalian. Jadi pada video kali ini kembali lagi ya, admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Jadi di sini selamat ya, 100% V1, V2, V3, P4 aman ya. Jelang penentuan 2 sampai 3 Februari 2023 apabila tidak ada perubahan jadwal dari Panselnas. Jadi di sini kami akan menyampaikan ya, fix data formasi yang 100% nantinya bisa diisi oleh P1, P2, P3, P4 Februari 2023 ya. Jadi kalau kita melihat P2 dan P3 itu banyak yang otomatis nantinya lolos menjadi ASN karena ternyata ketersediaan jatah formasi untuk V2 dan V3 itu lumayan banyak Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami Bapak Ibu. Jadi di sini kami akan menyampaikan secara mendetail ya, fix data formasi yang 100% diisi P1, P2, P3, P4 ya. Perkiraan kalau tidak ada perubahan jadwal itu Februari 2023 Bapak Ibu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi informasi pertama yang kami sampaikan adalah tentunya kabar gembira ya dulu untuk P1 tanpa formasi, yang mana di sini ada kabar gembira untuk guru pejuang P3K ya dari Nadiem Makarim ya, membeberkan 3 paket kebijakan pemenuhan guru P3K. Yang pertama adalah pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100% Bapak Ibu ya. Jadi ini tentunya salah satu solusi ya, kurangnya formasi di tahun 2022 yang menyebabkan masih banyak ya pelamar P1 yang tidak bisa diangkat. Jadi salah satu terobosan dari Kemendikbud, dan tentunya ini juga sudah mendapatkan restu dari Presiden, bahwasanya ketika pemerintah pusat misal ke pemerintah daerah tidak maksimal dalam mengajukan formasi nantinya di tahun 2023 Bapak Ibu, maka secara otomatis pemerintah daerah akan langsung melengkapi formasi sehingga nantinya V1 tanpa formasi itu bisa dituntaskan di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Undang-Undang APBN Bapak Ibu, dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik tentang anggaran gaji dan tunjangan P3K. Jadi secara otomatis nantinya ketika poin kedua dan ketiga ini direalisasikan, maka tentunya pemerintah daerah itu tidak akan was-was lagi Bapak Ibu dalam mengajukan formasi P3K Guru di tahun 2023 karena istilahnya sudah ada jaminan pasti ya bahwa anggarannya ada dan tujuannya ini, artinya sudah dititik beratkan, dalam artian sudah difokuskan dan tidak bisa diganggu gugat untuk membiayai bidang-bidang yang lain, bahkan pendidikan sekalipun Bapak Ibu ya. Semata-mata anggaran spesifik ini ditujukan untuk membiayai anggaran gaji dan tunjangan P3K. Ini tentunya menjadi kabar baik ya, terutama bagi V1, V2, P3 yang belum lolos ASN di tahun 2022 dan tentunya berpotensi nantinya lulus di tahun 2023 Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini lebih lanjutnya lagi kita bahas sedikit Bapak Ibu, bahwasanya di sini Bapak Ibu perlu melihat ya, di salah satu postingannya Mas Menteri Fanbase di sini dikatakan ada yang bertanya yang P1 belum dapat penempatan ya. Ini ada yang bertanya, yang P1 belum dapat penempatan bagaimana Mas Menteri? Di Kabupaten Bekasi P1 yang belum dapat penempatan itu 1.500 lebih. Nah, di sini fanbase-nya Mas Menteri menjawab, "Halo sob, itu kewenangannya ada di Pemda ya." Nah, jadi terkait dengan banyak P1 yang belum dapat penempatan, katanya itu kewenangannya ada di Pemda. Tapi santai saja. Jika hingga bulan Maret 2023 Pemda tidak juga memberikan formasi sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan melengkapi, sehingga secara otomatis P1 yang belum mendapatkan penempatan itu bisa diakomodir semua berdasarkan jumlah formasi nantinya. Tidak usah khawatir ya, dan kita santai saja karena ketika Pemda mengajukan formasi tidak sesuai dengan kebutuhan hingga bulan Maret 2023, maka secara otomatis pemerintah pusat yang akan melengkapinya. Ini menjadi salah satu alasan bagi
bagi admin yang menguatkan bahwasanya P1 tanpa formasi itu cerah di tahun 2023 nanti Bapak Ibu ya. Amin ya, kita berdoa mudah-mudahan saja seperti itu. Nah, terkait dengan judul video kita Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya untuk tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari Bapak Ibu ya 2023 itu akan ada pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Jadi nantinya di sini akan diumumkan Bapak Ibu ya guru P1, guru P2, guru P3 dan pelamar umum yang akan lolos menjadi ASN P3K. Meskipun untuk pengumuman kelulusan pasca sangganya itu direncanakan tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023, tapi pengumuman kelulusan tetap dimulai tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 kecuali ada perubahan mendesak dari Panselnas terkait dengan sebuah kondisi yang mengharuskan pengumuman seleksi itu tidak sesuai atau tidak sejalan dengan jadwal yang sudah dirilis. Dan insya Allah ketika ada perubahan jadwal pengumuman hasil seleksi baik itu V1, V2, V3 dan pelamar umum, kami akan segera menginformasikan melalui kanal YouTube ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini. Di sini yang paling penting Bapak Ibu ketahui bahwa ya dari 193.954 guru pelamar P1 yang nantinya akan mendapatkan pengangkatan untuk P1 ini fix ya 100%, itu 127.621 ini nantinya akan mendapatkan NIP 3K di tahun 2023 ya, meskipun masuk dalam formasi tahun 2022. Nah, ini untuk yang ini untuk yang 127.621 Bapak Ibu ya. Ini yang 127.621 perlu penempatan ya, perlu penempatan dan akan langsung mendapatkan penempatan Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu perlu ketahui berapa sih sebenarnya jatah pasti untuk V2 dan V3. Untuk P2 dan P3 Bapak Ibu perlu ketahui bahwasanya sudah ada jatah formasi juga untuk V2 dan V3. Nah, di sini untuk V2 dan V3 Bapak Ibu perlu ketahui untuk pelamar prioritas ya 2 dan 3. Di sini Bapak Ibu melihat ya bahwa untuk jatah P2 dan P3 itu sebanyak 124.749. Ini nantinya formasi yang diisi oleh seluruh P2 dan P3 ketika pengumuman hasil observasi keluar. Jadi ada persiapan jatah formasi itu 124.749. Itu jauh lebih banyak daripada pelamar umum yang hanya berjumlah 66.659. Sedangkan yang P1 itu yang dijamin mendapatkan pangkatan itu 127.621 Bapak Ibu ya. Jadi fix ya, ini fix karena ini data dari Kemendikbud. P1 jumlahnya yang akan diangkat 127.621. Sedangkan P2 dan P3 jatah formasi yang diperebutkan itu 124.749. Sedangkan pelamar umum itu 66.659 Bapak Ibu. Sedangkan potensi formasi 2022 yang tidak terserap itu sebanyak sekitar 47.625. Oke, seperti ini informasi singkat dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.